Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu bahagia. Karena hati yang bahagia akan membuat belajar menyenangkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah teman-teman, tema kita pada pekan ini masih dengan tema kegiatanku. Coba lihat di gambar di layarmu, ada gambar apa saja? Ini adalah contoh gambar-gambar tentang kegiatan. Ada anak yang bangun tidur, ada yang mencuci baju, ada yang makan, mandi, dan menonton TV. Kalau kamu kegiatannya apa saja? Boleh disebutkan? Terima kasih. Adapun subtema pada pekan ini yaitu kegiatan malam hari. Nah, coba lihat. Ini ada contoh kegiatan Dedi ketika malam hari. Judulnya kegiatan pada malam hari sesuai aturan. Biasanya Dedi sebelum tidur menggosok gigi, mencuci kaki dan tangan, tidak menonton televisi hingga larut malam, berdoa sebelum tidur. Kalau anak Abata tidur pastikan jam 8 malam. Apakah kamu sudah tidur jam 8 malam kebiasaanmu? Ya, terima kasih bagi yang sudah. Bagi yang belum, berusaha lagi ya. Pastikan tidur jam 8 malam agar kamu bisa bangun tidur sebelum subuh atau bisa melaksanakan sholat subuh. Kegiatanmu sebelum tidur apa saja? Terima kasih yang sudah menjawab. Adapun lagu tema pada pekan ini yaitu Matahari Terbenam. Ustazah yakin teman-teman sudah tahu lagu ini. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kuku, 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 kuku. Nah, itu dia lagunya. Boleh teman-teman nanti menyanyikan lagi dengan ayah dan bunda di rumah ya. Nah teman-teman, sebelum ke materi bahasa Indonesia yang terbaru pada pekan ini, coba Ustazah ingin bertanya, materi pekan lalu bahasa Indonesia, materi apa? Hayo, masih ingat tidak? Benar, kosakata di siang. Mohon maaf Ustazah salah, kosakata di mana ya? Di sore hari. Benar, kosakata di kegiatan sore hari. Apa saja kegiatanmu sore hari? Kita sudah bahas pekan lalu. Ada yang mandi, ada bermain, sholat asar, lalu main bola, bersepeda, banyak lagi kegiatan sore hari. Banyaknya interaksi, banyaknya kegiatan membuat kita bagaimana? Banyak mendengar kosakata yang terbaru. Contohnya di sore hari ada kata terbenam. Karti
Artinya mataharinya mulai tenggelam. Lalu juga ada kata-kata yang sering digunakan pulang, karena biasanya orang yang bekerja, orang yang kuliah, sekolah di sore hari waktunya pulang. Kata pulang ada huruf apa saja? P, betul. Lalu U, lalu S, A, N, dan G, dibaca pulang. Dan banyak lagi kosakata yang bisa kita dapatkan di kegiatan-kegiatan sore hari. Kosakata bisa membuatmu lebih percaya diri ketika berbicara, ketika kamu memahami artinya. Nah, teman-teman, pada pekan ini, pada saat ini kita akan belajar tentang materi cerita. Ada huruf apa saja di kata cerita? Betul, C, E, R, I, T, A, dibaca cerita. Apa itu cerita? Nah, cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata atau disebut non-fiksi ataupun tidak nyata. Fiksi, nyata adalah kegiatan kita yang dilakukan sehari-hari, kegiatan orang lain yang pernah dilakukan. Sedangkan tidak nyata adalah seperti misalnya dongeng, misalnya dongeng si kancil, lalu dongeng kambing yang tenggelam. Nah, itu adalah tidak nyata, artinya dibuat oleh manusia. Lalu cerita juga disebut kisah. Nah, kisah biasanya digunakan di dalam apa? Kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian, adapun manfaat bercerita, untuk apa ya kita bercerita? Nah, di Inggris pernah diadakan penelitian kepada orang dewasa. Mereka ditanyakan pada saat apa mereka benar-benar merasa bahagia di masa kanak-kanak. Jawaban orang dewasa yaitu pada saat orang tua mereka membacakan buku atau bercerita. Kalau kamu masa kecilnya, apa yang kamu sukai? Apa yang membuatmu bahagia? Oh, ada yang bahagia ketika diceritakan orang tuanya, atau ketika orang tuanya bercerita. Alhamdulillah. Lalu bahkan orang dewasa sampai saat ini masih menyukai cerita. Lalu manfaat bercerita antara lain, yang pertama, membangun kedekatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak dan orang tua akan semakin akrab ketika ada interaksi berupa cerita. Yang kedua yaitu media atau alat menyampaikan pesan, nilai moral dan agama yang efektif. Maksudnya adalah ketika kamu cerita ataupun ketika ada cerita, di sana ada pelajaran yang bisa diambil. Kamu bisa meneladani, meniru tokoh-tokoh yang baik di dalam cerita. Yang ketiga yaitu pendidikan imajinasi atau fantasi. Di sana ketika mendengarkan cerita atau membaca cerita, anak-anak bisa berimajinasi, membayangkan apa yang terjadi saat kegiatan bercerita, sehingga kita banyak sekali inspirasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menarik minat baca anak. Ketika mendengarkan cerita dari buku tertentu, maka kita akan tertarik membaca buku tersebut. Apalagi bukunya yang bergambar, pasti anak-anak suka. Nah, adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata atau non-fiksi ataupun tidak nyata, fiksi. Manfaat bercerita antara lain membangun kedekatan emosional antara orang tua dengan anak, media untuk menyampaikan pesan atau nilai moral dan agama yang efektif, dan yang ketiga yaitu pendidikan imajinasi atau fantasi, dan yang
terakhir yang keempat yaitu menarik minat bacaan. Alhamdulillah, hikmah pembelajaran pada hari ini yaitu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa ada sekitar 1000 ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang kisah. Kisah-kisah di dalam Al-Quran dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kisah para nabi dan umatnya. Yang kedua, kisah yang berkaitan dengan peristiwa umat terdahulu seperti Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, juga ada kisah yang berkaitan dengan peristiwa di zaman Al-Quran ini diturunkan, yaitu di zaman Rasulullah. Nah, lalu pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari semua kisah nyata ini? Tentunya ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita terapkan di kehidupan kita dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Karena kisah di dalam Al-Quran mencakup hampir 30% banyaknya. Nah, Allah juga memberikan pelajaran kepada kita melalui kisah atau cerita yang ada di dalam Al-Quran, atau biasa kita sebut dengan kisah-kisah Nabi. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Pastikan belajar terus di rumah, jangan lupa kerjakan proyeknya dengan benar. Pastikan tidak malas ketika belajar. Teman-teman sekarang sekolahnya di rumah, jadi di rumah ataupun di sekolah sama saja harus semangat belajar. Oke, Ustazah mohon maaf jika ada perkataan yang tidak nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi